Memang benar bahwa Qin Yichen sudah bisa memilih untuk menyerah ketika dia menunjukkan kekuatan sucinya. Dan Qin Yichen jelas melakukan hal yang sama. Begitu kekuatan ilahi keluar, itu berarti bahwa Qin Yichen sejauh ini, semua cara yang dapat memanfaatkannya telah berubah menjadi kerugian. Bagaimanapun, tubuh senjata ini tidak ada bandingannya dengan tubuh-tubuh utama. Jika Dewa Qin Yichen tiba, mungkin masih ada peluang untuk menang. Mengandalkan aturan dunia, dan ketuhanan Lord God, mungkin masih ada peluang. Tapi sekarang Qin Yichen bukan dewa, tetapi membawa kesadarannya ke senjata. Tanpa ketuhanan, tidak banyak hal yang bisa dia kendalikan. Terlebih lagi, senjata ini telah membuang terlalu banyak waktu di pertempuran sebelumnya. Sekarang Qin Yichen menyerah tanpa ragu-ragu, menarik tangannya, dan dengan tenang menatap utusan ilahi di depannya, seolah-olah dia sedang menunggu kejatuhan. Utusan itu tidak terburu-buru, tetapi memandang Qin Yichen dengan rasa ingin tahu. Kaulah yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus berhenti. Aku sangat penasaran. Orang sepertimu seharusnya tidak menjadi orang yang tidak dikenal. Katakan, di mana dewa Anda? Siapa itu? Apa namanya? Dan apakah Anda bersedia bergabung dengan Mahkamah Agung saya? Qin Yichen melirik berapa lama senjata itu bisa bertahan, tapi itu hanya 2 napas. Setelah 2 napas, senjata akan jatuh ke keadaan tidak bergerak selama 3 hari karena beban yang berlebihan. Selain itu, Matt telah merusak banyak senjata kali ini, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkannya. Dan Qin Yichen jelas tidak bisa meninggalkan senjata ini. Penghancuran diri, adalah satu-satunya jalan keluar. Tetapi sebelum itu, Qin Yichen masih perlu melakukan beberapa hal dan menunda untuk beberapa waktu. Sudut mulutnya sedikit terangkat, Qin Yichen menatap utusan di depannya. Omong-omong, kita seharusnya bertemu sekali. Qin Yichen segera mulai berbicara omong kosong, dan dia tidak berencana untuk memberikan berita sebenarnya kepada utusan sama sekali. Qin Yichen sendiri menganggap kecerdasan lebih penting. Bahkan jika dia benar-benar ingin jatuh di sini, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun dengan mudah. Terlebih lagi, Qin Yichen sendiri tidak berisiko jatuh. Tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan menatap utusan di depannya. Saya pikir Anda harus tahu bahwa di Mahkamah Agung, tidak hanya saya, tetapi juga banyak orang, yang semuanya mengandalkan Mahkamah Agung untuk jatuh. Utusan itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Betul sekali. Melalui pernyataan ini, utusan tersebut menjadi lebih yakin bahwa Dewa Qin Yichen adalah informasi di dalam Mahkamah Agung. Dari sudut pandang utusan ilahi, Qin Yichen memiliki kepercayaan diri untuk dapat menyampaikan berita dari Mahkamah Agung, yang sudah sangat bagus. Tidak mungkin bagi seseorang yang bukan dari Mahkamah Agung untuk mengetahui dengan jelas, dan mengatakannya dengan begitu tenang. Karena itu internal, maka kita harus bicara baik-baik. Mengapa kamu membiarkan kedua semut itu pergi? Demi menjadi dewi, aku bisa memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Qin Yichen tersenyum santai, dengan ejekan yang jelas di wajahnya. Saya tidak perlu menjelaskan kepada orang mati. Saat suara itu jatuh, tubuh senjata yang dikendalikan oleh Qin Yichen hancur seketika, dan berbagai bagian yang pernah membentuk tubuh senjata lepas landas. Utusan itu mengulurkan tangannya dengan keras, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Meskipun dia tidak yakin konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh metode Qin Yichen, dia tahu bahwa pada saat ini, lawannya tidak berniat untuk berbicara dengannya lagi. Mengapa mengganggu? Utusan ilahi menghela nafas sedikit, hanya melihat senjata yang dibuat dengan indah ini, bahkan dia serakah. Ada batas untuk tubuh fisik, dan jika Anda ingin melanggar batas ini, logam yang bergerak di depan Anda adalah solusi terbaik, terutama untuk para penatua di pengadilan. Tubuh mereka telah mencapai batas, jika ada batasan seperti itu. Artinya, mereka pasti akan bahagia. Sangat disayangkan bahwa pikirannya menghilang pada saat berikutnya. Karena senjata yang sepertinya akan meledak telah membungkusnya dengan kuat. Dan dengan penutup saat senjata itu runtuh, mereka menyelesaikan pengepungan dan kemungkinan mengepung utusan pada satu waktu. Dalam sekejap, bagian-bagian ini, yang dulunya merupakan bagian dari senjata perang, mengembun dalam sekejap, dan langsung mengepung utusan dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depan mata malaikat, ada sebuah bola kecil. Utusan itu berjuang untuk sementara waktu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat lagi. Mungkinkah, apakah kamu pikir kamu bisa menahanku dengan cara sekecil itu? Suara Qin Yichen datang dari bola. Tentu saja tidak. Dibutuhkan sekitar 3 napas waktu bagimu untuk melepaskan diri dari rantai ini. Tapi aku menyarankanmu untuk bekerja keras. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Setelah berbicara, bola logam itu jatuh langsung ke tanah. Jelas, kesadaran Qin Yichen telah benar-benar terlepas dari senjatanya. Meskipun Qin Yichen tidak merancang cara penghancuran diri ketika dia membuat senjata ini. Tapi Qin Yichen juga jelas tidak terlalu bodoh. Senjata yang tertinggal di tanah pada akhirnya akan dipelajari secara menyeluruh oleh lawan. Meskipun ada banyak bagian dan komponen senjata, menggunakan metode kelelahan yang paling sederhana,
Dengan kekuatan komputasi utusan, itu akan menjadi yang terbaik. Lebih dari 1 atau 2 tahun. Kehancuran tidak bisa dihindari. Utusan itu menyaksikan bola jatuh ke tanah dan mencoba melepaskan diri. Tetapi dia masih gagal melepaskan diri. Ini benar-benar apa yang kamu katakan, waktu 3 napas. Utusan itu sedikit terkejut. Lagi pula, dia hanya bertarung dengan Qin Yichen untuk waktu yang lama. Dan Qin Yichen telah menemukan kekuatannya. Bahkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan diri dianggap mematikan. Dengan kemampuan seperti itu, mengapa dia tidak mau bersumpah setia kepada Mahkamah Agung? Sambil bersiap untuk membebaskan diri, utusan itu merenung dalam benaknya, mengingat informasi yang dia dapatkan satu persatu di benaknya. Terutama pada akhirnya, saat dia menggunakan kekuatan sucinya, kedua semut itu melarikan diri. Dan sebelum itu, dia samar-samar merasa bahwa Qin Yichen memiliki transmisi suara ke keduanya. Masalahnya terlalu aneh. Jika itu untuk menjebak diri sendiri dan kemudian menyerang, bukankah lebih baik membiarkan kedua semut ini bekerja sama? Mengapa mereka harus melarikan diri? Ada banyak keraguan di benak utusan ilahi, ada begitu banyak hal yang perlu dia ketahui, dan terlalu sulit untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Di mata utusan ilahi, dia cukup tenang sekarang karena dia keluar dari pertempuran ini. Karena ketika dia memikirkannya, dia tiba-tiba memikirkan kata-kata yang dikatakan Qin Yichen ketika dia pergi. Masalah hidup dan mati. Qin Yichen telah pergi sekarang, jadi tidak perlu berbohong padanya lagi. Dan Qin Yichen jelas tidak perlu menggodanya lagi. Sebaliknya, dia lebih seperti pengingat bagi mangsanya setelah dia menyelesaikan rencana yang luar biasa. Ini lebih seperti salah satu kesenangan yang kuat, memberi mangsanya kesempatan untuk bertahan hidup. Adapun apakah dia bisa menangkapnya atau tidak, itu bukan urusannya. Meskipun tebakan ini agak keterlaluan, utusan itu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini benar dan salah terlebih dahulu.